Sabar bro, satu hari dia akan berubah. Hai! Apa ni? Taliban. Kau ni buta ke apa? Lai. Nanti lu semayang mah. Sekarang lu bagi tahu sama gua. Mana Malik? Halo guys, balik lagi bersama saya di channel Global Movie. Pada kesempatan kali saya akan merangkum seluruh alur cerita film dari Malaysia yang berjudul KL. Gangster film ini disutradarai oleh Syamsul Yusof dan dibintangi oleh Ren Aziz, Syamsul Yusof, Adi Putra, Sofi Jikan, Sizan Razak, dan lain-lain. Film KL Gangster ini dirilis pada 9 Juni 2011 di negara Malaysia. Seperti biasa, sebelum ke alur ceritanya, Mimin saranin nih buat kalian agar selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke guys, langsung aja, ini dia alur cerita film KL Gangster. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria di dalam penjara dan dia bernama Malik. Pada hari itu Malik akan dibebaskan dari penjara. Jadi sedikit cerita tentang Malik. Ini dia adalah seseorang yang telah membangun sebuah kelompok gangster yang paling ditakuti pada masanya, bersama dengan salah seorang yang bernama King. Namun dikarenakan Malik dikhianati oleh seseorang yang bernama Shark, anak angkat dari King, maka Malik dijebak dan dijebloskan ke dalam penjara dan ia dihukum selama 5 tahun. Kemudian saat Malik telah keluar dari penjara, dia disambut oleh seseorang yang bernama Ajib, dan Ajib ini adalah anak buah dari sebuah gangster yang bernama Dragon. Namun di sini Malik mengetahui maksud kedatangan Ajib. Dan tak lama kemudian datanglah seseorang laki-laki yang bernama Fadil. Fadil ini adalah sahabat dekatnya Malik dan Malik memilih Fadil daripada si Ajib untuk mengantarnya kembali ke rumah. Lalu setelah Malik sampai di rumah yang Fadil tinggali, Fadil menyarankan agar Malik menemui ibunya dikarenakan keadaan ibunya yang berjualan di pinggir jalan. Dan adik-adik dari si Malik ini sudah jarang pulang ke rumah dan tidak pernah mengurus ibunya lagi. Lalu Malik menuju ke tempat ibunya berjualan, namun sini Malik memutuskan untuk tidak menemui ibunya dikarenakan dia ingat pada masa saat ibunya mengusirnya dulu dan dikarenakan pekerjaannya sebagai seorang bos gangster. Kemudian scene berganti saat dua gangster yang menguasai kota itu bertemu, dan masing-masing dikuasai oleh orang yang pernah masa dan Dragon. Mereka memiliki satu persamaan, yaitu mereka saling berselisihan dalam merebut kekuasaan wilayahnya. Kemudian saat Malik dan Fadil berada di sebuah rumah makan, tiba-tiba ada dua orang preman yang sedang membuat keributan di tempat itu. Lalu Malik memberikan pelajaran kepada dua preman itu dan mereka melaporkan hal itu kepada atasannya. Malik keluar dari rumah makan itu dan tiba-tiba Malik diserang oleh sekelompok gangster. Namun tiba-tiba datanglah penguasa dari area itu dan dia bernama J. Jadi J ini adalah adiknya si Malik. Dan mereka terlihat berselisih satu sama lain. Lalu di tempat lain Shark sedang berusaha untuk mencari jalan bagaimana agar area kekuasaannya bisa semakin luas. Namun dikarenakan adanya J yang bergabung dengan kelompok Dragon, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ditambah lagi adanya Malik yang baru keluar dari penjara. Hal itu membuat langkah Shark semakin mengecil. Lalu Shark berusaha untuk membuat sebuah rencana bagaimana agar J mau bergabung dengannya. Kemudian saat Malik berada di rumah Fadil, tiba-tiba Shark mendatangi rumah itu dan seperti menendangkan Malik dan mengejek Malik yang sudah jatuh miskin dan tidak punya apa-apa lagi. Namun Malik membalas ucapan dari Shark itu. Jika bukan karena perjuangan si Malik dan si King pada 5 tahun yang lalu, maka ia tidak akan bisa menjadi apa-apa. Dan tak lama kemudian King datang ke tempat Malik dan mereka terlihat seperti sahabat yang sangat baik dan sangat akrab. Dan di sini King melihat Shark di tempat itu dan King memarahi Shark yang menghina dan merendahkan Malik. Lalu di sebuah klub malam ada seorang wanita yang bernama Sati, dan Sati ini adalah adik perempuannya si Malik dan dia adalah seorang PSK dan juga pengedar narkoba. Dan Sati terlihat cukup takut mengetahui jika kakaknya yang bernama Malik sudah keluar dari penjara. Lalu tiba-tiba Malik mendatangi klub itu dan mendapatkan Sati sedang mengedarkan ganja, dan Malik mengajak adiknya untuk pulang dan berhenti dari pekerjaan kotor itu. Namun Sati memanggil security, dan security itu pun langsung menghajar si Malik. Namun di sini Malik malah menghajar sesulit itu sampai security itu pun tersungkur dan tidak bisa bangun lagi. Namun di tempat yang lain J sedang dimarahi oleh Dragon, dikarenakan dia telah mengkhianati Dragon karena ia telah korupsi di belakang Dragon. Dan saat Malik dan Fadil keluar dari klub itu, tiba-tiba mobil Fadil terbakar dan Fadil menangis dikarenakan dia sudah tidak punya uang lagi untuk membeli mobil. Lalu Malik dengan segera mendatangi tempat King dan menendang Shark.
Dikarenakan Malik menganggap jika orang yang telah membakar mobil Fadil adalah Shark, lalu King melerai Malik dan berkata, mungkin orang lain yang telah membakar mobil itu, dikarenakan Malik mempunyai musuh di mana-mana. Lalu Malik pergi dari tempat itu. Dan di tempat lain Jay didatangi oleh anak buah Shark dan mengatakan jika Shark ingin bertemu dengannya. Namun dia menolak dengan melawan anak buahnya Shark. Namun dikarenakan jika jumlah maka dia pun kalah dan dibawa ke markas Shark. Setelah sampai di tempat Shark, dia pun ditawarkan untuk bergabung dengan Shark dan dengan bayaran yang cukup besar dari bayarannya Dragon berikan kepadanya. Di sini Jay langsung menyetujui ajakan dari Shark dan mengkhianati Dragon. Kemudian, setelah 2 bulan berlalu Malik bekerja sebagai buruh anti sebuah pasar, dan pasar itu adalah daerah kekuasaan dari si Shark. Dan saat anak buah si Shark melihat Malik berada di tempat itu, mereka pun langsung menghubungi bosnya dan mengatakan bahwa Malik berada di sana, dan anak buah si Shark mulai membuat keributan agar Malik tidak bisa bekerja dan tidak bisa mendapatkan uang. Namun Malik langsung melawan mereka, dan saat Malik sedang bertarung, tiba-tiba datanglah Ajib dengan anak buah Dragon, dan Ajib terus bermaksud mengajak Malik untuk bergabung dengan Dragon. Namun Malik menolak ajakan dari mereka dan meninggalkan Ajib begitu saja. Kemudian scene berpindah saat dia mengajak kelompoknya untuk bergabung dengan Shark, dikarenakan Shark akan membayar mereka dengan bayaran yang lebih tinggi daripada Jay, dan kelompoknya pun menyetujui ajakan dari si Jay. Dan di malam itu juga Malik menemui ibunya yang pergi berjualan di tempat biasa ibunya jualan. Dan Malik meminta maaf kepada ibunya atas semua kesalahannya di masa lalu, dan ibunya menyuruh Malik untuk pulang ke rumah dan tinggal bersamanya seperti sedia kala. Kemudian scene berganti saat Malik sudah berada di rumahnya. Tiba-tiba adiknya yang bernama Sati pulang ke rumah dan melihat Malik sudah berada di rumah bersama ibunya. Namun si Sati seperti tidak peduli dengan keberadaan Malik, dan Sati mengatakan dia rusak dikarenakan perbuatan Malik sendiri di masa lalu. Di saat Malik berada di penjara, ternyata gangster yang datang ke rumahnya selalu menjadikan Sati sebagai pelampiasan dan membuat Sati jadi wanita PSK. Dan juga pengedar sabu-sabu untuk menebus kesalahan Malik di masa lalu. Scene berganti saat kelompok gangster Dragon berkumpul. Tiba-tiba datang Jay dengan kelompok Shark dan menyerang Ajib dan kelompoknya. Di sini kelompok Ajib terlihat kewalahan dan hampir kalah. Namun tiba-tiba Malik datang dan membantu Ajib di perkelahian itu, dan di sini Malik dan Jay bertarung sebagai musuh bukan sebagai adik kakak. Namun pertarungan mereka harus berakhir dikarenakan kepolisian datang di tempat itu. Lalu saat Malik dan Fadil pergi dari perkelahian itu, tiba-tiba Shark datang dan menyerang Malik dan Fadil yang berada di dalam mobil. Dan saat Malik akan melawan mereka, tiba-tiba Shark menahan Fadil dengan pedang di lehernya, dan Malik tidak bisa melawan mereka. Namun di saat itu tiba-tiba King datang dan melihat kejadian itu. Lalu King menyuruh anak buahnya untuk melepaskan Fadil, dan King membawa Shark dan anak buahnya pulang. Sesampainya di markas mereka, tiba-tiba King memarahi si Shark, mengeluarkan Shark dari anggota gangster itu. Lalu di esok paginya Shark yang sudah marah dengan keputusan ayah tirinya. Lalu dia memutuskan untuk membunuh Malik dan siapa saja yang menghalangi jalannya. Dan Shark mendatangi rumah Malik dan merusak rumahnya, menyandera ibunya Malik dan juga si Fadil. Namun di sini Fadil ditusuk oleh si Shark, dan Shark pergi meninggalkan mereka dengan keadaan Fadil yang telah terluka. Setelah dari rumahnya si Malik, Shark langsung menemui King yang baru saja mengambil uang, sedang dan menembak King hingga King meninggal. Lalu setelah kejadian itu Malik pulang dan melihat keadaan Fadil sudah dalam keadaan yang sangat lemas, dan ia membawanya ke rumah sakit. Namun sesampainya di rumah sakit, dokter memutus jika Fadil telah meninggal. Dikarenakan meninggalnya Fadil, akhirnya Malik memutuskan untuk menuju ke tempat Dragon untuk meminta bantuan kepada Dragon untuk membunuh si Shark. Namun kedatangan Malik ke tempat si Dragon ditolak. Namun Ajib sebagai sahabatnya si Malik, dia mencoba untuk meyakinkan Dragon dengan adanya Malik maka Jay bisa dikalahkan, dan kekuasaan Shark akan segera berakhir. Setelah dari tempat Dragon, Malik memutuskan untuk mendatangi tempat Shark sendiri untuk menghabisi si Shark. Namun saat Malik bertarung dengan anggota si gangster Shark, tiba-tiba Ajib datang dengan kelompok si Dragon dan membantu Malik bertarung. Sesampainya Malik di dalam ruangan si Shark berada, dia langsung melawan Malik, namun Ajib menghalau aksi Jay dan membiarkan Malik melawan si Shark. Namun Malik berhasil mengalahkan si Shark dengan sangat mudah, dan Jay juga berhasil mengalahkan Ajib dengan sangat mudah. Akhirnya kakak dan adik ini bertarung sebagai musuh, namun di sini Malik berhasil mengalahkan Jay. Ketika saat Malik lengah, tiba-tiba si Shark mengambil senjata dan hampir menembak Malik, tetapi tiba-tiba Dragon datang dan menembaki si Shark hingga tewas. Kemudian Malik pergi dari tempat itu, dan tak lama kemudian Malik kembali ke dalam penjara dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang telah setia nonton di channel Global Movie. Semoga kalian sehat selalu. Jika kalian suka dengan alur cerita film dari channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe channel ini.
Saya admin channel Global Movie mohon undur diri, sampai jumpa di alur film selanjutnya. See you next video, bye bye.